sih. Dia happy terus. Happy terus ya. Sebelum ke Pak Renun, ke Mas Eden dulu, silakan Mas Eden. Terima kasih pertanyaannya. Ya pertama karena secara personal saya sendiri salah satu penggemar Sukatani ya. Jadi beberapa pentas yang Sukatani tampil itu saya hadir untuk menonton langsung di situ. Dan secara kebetulan berbarengan dengan proses saya ingin merilis Angkara Murka ini, teman-teman Sukatani juga merilis lagu yang menurut interpretasi pribadi saya ini senada dengan film ini. Jadi kenapa tidak saya mencoba menawarkan kepada teman-teman Sukatani, dan alhamdulillahnya ketika saya mencoba mengontak langsung mereka merespon ini dengan positif. Jadi kupikir mungkin ini yang dinamakan jodoh, kita saling bertemu bahkan karena kita tidak merencanakan. Yes, emang udah jodohnya. Sukatani telat ya rilisnya, biasa beda, atau Angkara Murka duluan aja rilisnya beda ya. Jadi ini jodohnya ya, Mas Eden. Terima kasih. Pak Renun, silakan pertanyaan. Iya Pak Sari, terima kasih atas pertanyaannya. Dari tadi dilihat setnya seperti itu, justru senang saya untuk bisa ada di lokasi seperti itu gitu, karena kan memang ini kebutuhannya cerita juga untuk berlokasi di daerah pertambangan dan hutan, dan sebenarnya setnya nggak terlalu banyak gitu, cuman memang mungkin kalau mengutip katanya Mas Ipa, tekstur filmnya memang bebatuan, memang rough dan segala macam, akhirnya tercipta karakter Ambar yang seperti itu. Justru itu menjadi sebuah pendukung alami gitu buat saya. Dan memang ketika saya masuk ke Angkara Murka, saya discuss dengan Mas Eden bagaimana untuk memberikan signature dari Ambar, karakter Ambar ini memang dia di-create untuk tidak senyum gitu. Jadi memang nggak punya informasi tentang cara dia senyum dan segala macam, memang tidak ada. Jadi memang range secara mungkin yang paling kelihatan tuh ya dia sepanjang film dia emang nggak senyum aja gitu. Jadi bukan karena dia nggak suka sama set ya, tapi karena emang setnya justru sangat menyenangkan gitu buat saya yang jarang untuk bisa langsung terjun ke alam seperti itu tuh, buat saya challenging banget. Tapi juga membuat karakternya juga semakin terbantu untuk terlihat tough dan rough gitu. Siap. Terima kasih Pak Renun jawabannya. Selanjutnya ada sebelah sini dulu ya, nanti baru ke Mbaknya ya. Yang dilakukan dari festival dengan film yang akan ditayangkan secara komersial di Indonesia, terus bagaimana respon mereka, audiens di sana, terutama terkait kritik sosial yang banyak kita temui di sini, kritik sosial yang benar-benar melokal dan tentang apa-apa yang terjadi di sini di Indonesia tentunya. Itu aja sih Mas. Siap, terima kasih. Boleh dijawab Mas Siva dulu, silakan Mas Siva. Ya, yang pertama memang salah satu keuntungan sebagai produser, saya berusaha untuk melaunch untuk pertama kali filmnya di festival, karena biasanya festival itu kita gunakan salah satunya sebagai medium promosi sebelum gitu, film itu rilis secara theatrical rilis di Indonesia gitu. Nah di situ memang bisa dibilang respon, reaksi, preview dan sebagainya itu biasanya kita masih punya ruang gitu untuk memperbaiki dalam konteks biasanya tidak major gitu, kayak tapi dalam konteks audio gitu, warna apa segala macam, special effect dan sebagainya yang biasanya di wilayah post produksi itu mungkin juga ya, salah satu yang kalau misalnya pernah ikut preview, versi final ini adalah hasil ya dari beberapa preview yang kita lakukan, dan kita terus melakukan perbaikan gitu, terutama dalam hal-hal itu gitu. Dan maaf, yang kedua apa pertanyaannya tadi? Reaksi teman-teman di sana penontonnya. Nah pada saat itu ini juga pengalaman saya pertama kali premier film di festival dan ditaruh di program yang midnight gitu. Karena biasanya saya film drama biasanya paling malam jam 7, ini diputar bahkan jam 12 lebih 5-an gitu. Jadi diputar jam 12 dan itu menyenangkan sekali, walaupun penontonnya tidak sebanyak kalau misalnya siang hari, tapi saya tahu betul bahwa penonton itu merupakan penonton yang sangat excited dan passionate untuk film-film seperti itu gitu. Karena dari situ, tapi memang
yang mungkin ya karena setelah itu memang program ini tidak begitu ada Q&A, jadi saya tidak begitu presisi tahu responnya, tapi sepertinya memang penonton di Indonesia ini lebih ngerti konteksnya gitu, lebih konteksnya tentang Raden Broto, tentang karakter perempuan, karakter anak-anak, tekstur tempatnya gitu, terus kemudian karakternya kan hampir semuanya Eden benar-benar mempresentasikan dengan baik gitu setiap karakternya di sini gitu. Karakter Bugel, karakter Lukman, Gufar, bahkan semua elemen itu ada. Nah, layer-layer yang sangat detail gitu, misteri yang berlayer-layer itu yang rasanya memang di Indonesia sangat lebih memahami gitu, lebih memahami konteksnya seperti itu. Kalau di luar mereka melihatnya sangat tertarik dengan mereka menyebutnya rural horror gitu. Mereka mengidentifikasikan horror yang mereka jarang sekali melihat horror yang setnya di pedalaman pedesaan yang mereka nggak pernah lihat gitu. Nah, konteksnya itu menarik buat mereka, mungkin buat mereka itu lebih menarik karena buat teman-teman di Indonesia bisa jadi ngerti konteksnya itu dari guru mana, atau bahkan kalau diputar di Jogja mereka tahu ini syutingnya di mana gitu. Nah, itu mereka lebih tertarik di situ, tapi konteks seluruhannya penonton Indonesia rasanya lebih menangkap layer-layer ceritanya. Siap, seperti itu ya Mas. Oke, tepuk tangan sekali lagi teman-teman untuk Mas Edan, silakan. Terima kasih Mas. Iya, untukku pribadi, film juga mediaku untuk menyuarakan keresahanku pribadi ya. Walaupun pada akhirnya apa yang ada dalam film ini saya kembalikan lagi pada penonton bagaimana pembacaannya. Tapi aku pikir aku sebagai kreatornya, aku memang merespon tentang kondisi yang ada di sekitarku, kondisi masyarakat sekarang melalui medium film ini. Ya seperti itu. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Pengennya kita lanjutkan